Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan atau dilancarkan rezekinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan membahas kitab Tasbitul Fuad, halaman 200. Dalam kitab ini ada satu pernyataan dari kakek dan cucu. Ini ada satu pernyataan dari Habib Abdullah Al-Idrus dan juga pernyataan dari Habib Abdurrahman As-Sakop. Jadi Habib Abdullah Al-Idrus ini cucunya dan Abdurrahman As-Sakop ini kakeknya. Nah, pernyataan ini pernyataan yang patut untuk saya kritisi karena tidak sesuai dengan fakta, di mana Habib Abdullah Al-Idrus ini mengatakan bahwa beliau telah diberi izin untuk menjadi arbitrator untuk seperempat penduduk dunia. Artinya arbitrator itu penyelesai segala urusan kepada seperempat penduduk di dunia. Sementara kakeknya mengatakan bahwa barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah saya. Nah, dari kedua pernyataan dari kakek dan cucu ini layak untuk saya kritisi. Namun, sebelum masuk pada topik pembahasan, bagi seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh golongan yang mengaku sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Berikutnya saya akan masuk pada inti pembahasan, yaitu pembacaan kitab Tasbitul Fuad halaman 200, di mana teksnya akan saya tampilkan di layar agar penonton bisa ikut membaca dan menyimaknya, sekaligus sebagai bukti bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya bahas ini benar-benar dari kitab yang ditulis oleh penulis Ba'alawi. Bukan karena saya ngarang atau menebar hoax atau sedang mengframing. Saya mulai pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu li sayyidina layakunu intifa'us sadati illa min ba'dihim ba'd. Qala na'am li'annahum murattibatuna bisababin nasabi min haisu inna hadha abu hadha au akhuhu au ammuhu au qarabatuhu wa nahu dzalika wa aqidatul ba'dhi minhum muta'alliqatun bil ba'd wa qad ya'khudhu ar-rajulu minhum an abihi au qaribihi summa yaruhu ya'khudhu min akhar in kana fil asli ma ahdhu nasi illa anin nasi. Qultu wa hal yakunu dzalika minhum li ghairihim aidan? Qala na'am yakunu dzalika minhum li ghairihim. Faqad qala asy-syaikhu Abdullah Al-Idrusi radhiyallahu anhu. Baca faqad qala asy-syaikhu Abdullah Al-Idrusi radhiyallahu anhu, enggak apa-apa. Baca faqad qala asy-syaikhu Abdullah Al-Idrus radhiyallahu anhu, enggak apa-apa. Udhinali fi tahkimi rubu'i ahli dunia wa qala jadduhu asy-syaikhu
Abdurrahmani As-Saqafi atau Asy-Syaikhu Abdurrahmani As-Saqafi juga nggak apa-apa. Radhiyallahu anhu, man la lahu syaihun fa ana syaihuhu. Nah, ini apa yang ada dalam kitab Tasbitul Fuad halaman 200. Ini adalah tanya jawab antara Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dan juga muridnya atau pengarang kitab Tasbihul Fuad, penyusun kitab Tasbihul Fuad yang bernama Ahmad bin Abdul Karim As-Syajar. Jadi cerita ini tak potong, kalau cerita aslinya panjang, tapi walaupun tak potong, ini tidak mengurangi makna yang sebenarnya. Jadi ini pertanyaan dari Ahmad bin Abdul Karim As-Syajar kepada Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Maka aku berkata kepada guru kami, apakah para sayyid itu saling menguntungkan satu sama lain? Kemudian dijawab oleh gurunya, yaitu Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ya, karena mereka terhubung oleh garis keturunan, yaitu ayah dari sayyid ini, atau saudara laki-lakinya, atau pamannya, atau kerabatnya, dan seterusnya. Jadi, pertanyaan dari Abdul Karim As-Syajar kepada gurunya, yaitu Habib Abdullah Al-Haddad, apakah para sayyid itu saling terhubung dan saling menguntungkan satu sama lain? Ini dijawab oleh Abdullah Al-Haddad bahwa benar, para habib atau sadah ini saling terhubung satu sama lain, yaitu dari ayah, dari saudara laki-laki atau pamannya atau kerabatnya, dan seterusnya. Jadi mereka saling menguntungkan satu sama lain, menguntungkan dalam hal apapun. Jadi mereka itu saling berkesinambungan. Bahkan kepercayaan sebagian dari mereka ini terhubung dengan yang lain, dan seseorang dapat mengambil dari mereka, dari ayahnya misalnya, atau kerabatnya, lalu ia mengambil dari yang lain, karena pada dasarnya manusia hanya mengambil dari manusia. Nah, di sini dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad bahwa kepercayaan atau akidah mereka, para sadah, ini saling berkesinambungan, artinya mereka itu saling menurunkan kepercayaan kepada satu yang lain. Misalnya dari si A ini pemahamannya ahlu sunnah wal jamaah, ya nanti ke yang lain ya ahlu sunnah wal jamaah. Artinya bahwa seluruh sadah keturunan Rasul ini selalu terjaga dalam sisi akidahnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad kepada Abu Bakar Abdul Karim As-Syajar, kepada Abdul Karim As-Syajar, ini seperti senjata makan tuan. Karena di sini dikatakan bahwa sadah, di sini sadah maksudnya seluruh keturunan Rasul. Ini akidahnya saling berhubungan satu sama lain. Berarti secara kesimpulan bahwa seluruh keturunan Nabi ini tidak mungkin menyimpang ajarannya dari moyangnya. Artinya ya selalu berpaham Islam, selalu memeluk agama Islam. Karena di sini dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad bahwa kepercayaan sebagian dari mereka terhubung dengan sebagian yang lain. Artinya saling berhubungan kepercayaan itu. Berarti kan tidak mungkin keturunan Rasulullah yang asli ini murtad atau kafir atau menjadi pemimpin partai komunis kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad kepada Abdul Karim As-Syajar. Nah, ini perkataan dari Habib Abdullah Al-Haddad ini
senjata makan tuan. Ketika kita melihat bukti yang ada bahwa klan Ba'alawi ternyata ada yang menjadi pemimpin dari partai komunis, kemudian ada yang menjadi pastor. Ini berarti tidak sesuai dengan perkataannya. Atau bisa disimpulkan, jika apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad ini benar, bahwa keturunan Rasulullah yang asli ini tidak mungkin melenceng dari moyangnya, maka ketika kita melihat ada beberapa oknum dari klan Ba'alawi yang kemudian menjadi ketua partai komunis atau gembong komunis, kemudian ada yang menjadi pastor, ini mengindikasikan bahwa klan Ba'alawi bukan cucu Rasul. Kan begitu. Karena yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad bahwa antara sadah satu dengan sadah yang lain ini secara akidahnya saling berkesinambungan, saling berhubungan. Nah, berarti ini senjata makan tuan untuk klan Ba'alawi itu sendiri. Kemudian Abdul Karim As-Sajar tanya lagi kepada Habib Abdullah Al-Haddad, dan apakah hal itu juga berlaku bagi mereka kepada orang lain? Artinya, apakah sadah atau keturunan Rasul ini juga bisa memberikan kontribusi baik terhadap selain klannya kepada orang-orang umum, tidak hanya kepada para sadah? Kemudian dijawab oleh Habib Abdullah Al-Haddad, ya, hal itu berlaku bagi mereka kepada orang lain. Jadi para sadah Ba'alawi ini, para sadah ini tidak hanya Ba'alawi. Yang ditulis di sini adalah seluruh keturunan Rasul ini bisa memberi kontribusi baik kepada khalayak umum. Hal ini dikatakan bahwa Syekh Abdullah Al-Idrus radhiyallahu anhu ini pernah mengatakan, perkataan dari Syekh Abdullah Al-Idrus ini sebagai berikut, aku telah diberikan izin untuk menjadi arbitrator bagi seperempat penduduk dunia. Nah, arbitrator atau tahkim, ini di sini ditulis tahkim. Tahkim itu adalah orang yang diberi wewenang untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada. Lah, Habib Abdullah Al-Idrus ini orang yang diberi izin menjadi arbitrator atau orang yang menyelesaikan segala persoalan yang ada. Tetapi jangkauannya ini untuk Habib Abdullah Al-Idrus ini diberi wewenang untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di seperempat dunia. Nah, ini pernyataan yang konyol. Jadi di sini liciknya penulisannya itu juga memakai fi'il madhi yang mabni majhul, yaitu udzina, saya sudah diberi izin. Saya sudah diberi izin agar menjadi arbitrator bagi seperempat penduduk dunia. Ini sengaja disamarkan, cerita ini sengaja disamarkan, atau perkataan Abdullah Al-Idrus ini sengaja disamarkan. Tidak berani mengatakan dengan fi'il yang berupa mabni maklum. Di sini memakainya fi'il yang mabni majhul, saya telah diberi izin untuk menjadi arbitrator bagi seperempat penduduk dunia. Sengaja tidak dijelaskan siapa yang memberi izin. Tetapi ya bisa disimpulkan, tentu yang memberi izin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak berani mengatakan dengan fi'il madhi yang mabni maklum, dengan menampakkan siapa yang memberi izin. Misalnya, perkataannya begini, saya telah diberi izin oleh Allah untuk menjadi arbitrator bagi seperempat penduduk dunia. Ini tidak berani menampakkan siapa yang memberi izin. Ini sengaja menyamarkan satu ucapannya. Tetapi saya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah Allah yang memberi izin, ya Allah. Jadi Habib Abdullah Al-Idrus ini telah diberi izin menjadi arbitrator untuk seperempat penduduk dunia.
menjadi penyelesai segala urusan untuk seperempat penduduk yang ada di dunia. Ini pernyataan yang konyol. Kapan Allah memberi izinnya? Terus apakah perkataan ini sesuai dengan faktanya? Apakah benar Habib Abdullah Al-Idrus ini benar-benar orang yang diberi wewenang oleh Allah untuk menyelesaikan segala persoalan dari seperempat penduduk dunia? Ini perkataan yang berlebihan. Perkataan yang berlebihan. Kan nggak ada sejarah bahwa Habib Abdullah Al-Idrus ini menjadi arbitrator untuk seperempat penduduk dunia. Ini nggak ada sejarahnya, nggak ada ceritanya. Nah, ketika Habib Abdullah Al-Idrus katanya diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi arbitrator atau penyelesai segala urusan bagi seperempat penduduk dunia, ini pernyataan yang sombong, pernyataan yang mengada-ada. Mestinya orang yang mengklaim sebagai ulama, mestinya orang yang mengklaim sebagai wali, bahkan orang yang mengklaim wali kutub, ini tidak pernah sombong dalam ucapannya. Tetapi Habib Abdullah Al-Idrus ini justru mengatakan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi kapan Habib Abdullah Al-Idrus ini diberi mandat oleh Allah untuk menjadi arbitrator bagi seperempat penduduk dunia? Ini pernyataan yang luar biasa soalnya. Pernyataan yang luar biasa. Dan ini tidak pernah terjadi untuk Habib Abdullah Al-Idrus. Tetapi dengan beraninya membawa-bawa Allah, bahwa Habib Abdullah katanya telah diberi izin oleh Allah untuk menjadi penyelesai segala urusan bagi seperempat penduduk dunia. Ini saya tolak pernyataannya karena pernyataan yang terlalu mengada-ada. Kemudian kakeknya, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sakaf, ini kakek dari Abdullah Al-Idrus, ini juga pernah mengatakan, perkataannya gimana? Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka akulah gurunya. Ini pernyataan dari Syekh Abdurrahman As-Sakaf. Siapapun yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah Abdurrahman As-Sakaf. Ini pernyataan yang konyol. Orang yang tidak punya guru, berarti gurunya adalah Abdurrahman As-Sakaf. Misalnya di zaman sekarang ada orang yang tidak punya guru, maka hakikatnya gurunya adalah Abdurrahman As-Sakaf. Nah, kapan Abdurrahman As-Sakaf mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang tidak punya guru? Kapan Abdurrahman As-Sakaf keliling dunia mengajari orang-orang yang tidak punya guru? Ini dua kakek dan cucu ini pernyataannya konyol semua. Jadi cucunya mengatakan bahwa Abdullah Al-Idrus diberi izin oleh Allah untuk menjadi arbitrator atau penyelesai segala masalah bagi penduduk, bagi seperempat penduduk dunia. Ini cucunya. Kemudian Abdurrahman As-Sakaf ini kakeknya mengatakan, barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah saya. Ini perkataan yang tanpa bukti semua. Lah inilah alasan kenapa Habib Ba'alawi ini sering kali mengatakan sesuatu yang tidak ada faktanya. Yang tidak ada faktanya. Baik cerita-cerita yang mereka buat atau perkataan-perkataan filosofinya yang tidak bermakna sama sekali. Ini tidak bermakna karena tidak terbukti. Kecuali terbukti baru bermakna. Nah, nyatanya tidak pernah terbukti. Yang paling konyol kan Abdurrahman As-Sakaf yang mengatakan bahwa siapapun yang tidak punya guru, maka hakikatnya gurunya adalah saya. Lah kok enak banget. Kapan Abdurrahman As-Sakaf mengajarkan ilmu pada orang-orang yang tidak punya guru? Berarti kan
Kalau Habib Abdurrahman As-Sakaf mengatakan bahwa orang yang tidak punya guru, gurunya beliau, dia keliling dunia mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang tidak punya guru. Nah ini mau dipahami gimana kalau tidak semacam ini? Mau dipahami bagaimana perkataan bahwa siapapun yang tidak punya guru, maka gurunya adalah saya. Ini perkataan mau dipahami bagaimana? Hah? Ya kan tidak bisa dipahami. Ya kecuali kalau nyata-nyata bahwa Habib Abdurrahman As-Sakaf ini nyata-nyata keliling dunia mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang tidak punya guru. Ini kan nggak beda jauh dengan perkataan bahwa jalan-jalan di kota Tarim itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Ini, lah itulah Habib-Habib Alawi. Kadang-kadang suka melontarkan perkataan yang perkataan itu membumbung tinggi. Perkataan yang terlalu sombong, tetapi tidak bermakna sama sekali. Ini tidak bermakna. Jadi dikatakan bahwa para keturunan para keturunan Rasulullah ini adalah orang-orang yang punya kontribusi besar baik terhadap sesama sadda ataupun terhadap orang lain secara umum. Nah, bukti kontribusinya mereka kepada orang-orang umum atau selain kepada para sadda itu dengan perkataan dari Abdullah Al-Idrus yang mengatakan, aku telah diberi izin oleh Allah untuk menjadi arbitrator kepada seperempat penduduk dunia. Kemudian kakeknya yang mengatakan, barang siapa yang tidak punya guru, maka akulah gurunya. Lah perkataan semacam ini kok dijadikan sebagai bukti bahwa mereka pun punya kontribusi besar terhadap penduduk di dunia. Hanya perkataan semacam ini, perkataan yang tidak ada maknanya, dijadikan sebagai bukti dan ditulis dalam kitab Tasbitul Fuad halaman 200 bahwa para sadda atau keturunan Rasul adalah orang yang memberi kontribusi baik terhadap sadda itu sendiri ataupun terhadap selain para sadda atau kepada penduduk yang bukan dari keturunan Rasul. Ini kan nggak bisa dijadikan bukti. Wong itu perkataan-perkataan konyol, perkataan yang tidak ada buktinya sama sekali. Nah inilah. Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah dua pernyataan dari kakek dan cucu yang pernyataan itu tidak berdasar sama sekali dan pernyataan itu kosong tanpa makna. Karena pernyataan dari Abdullah Al-Idrus yang mengatakan bahwa aku telah diberi izin untuk menjadi penyelesai segala masalah bagi seperempat penduduk dunia ini bohong. Karena tidak ada riwayat, tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Idrus adalah menjadi arbitrator atau penyelesai segala urusan bagi seperempat penduduk dunia. Ini enggak ada sejarah yang mencatat sama sekali. Ini berarti pernyataan yang bohong dan kosong tanpa makna. Kemudian pernyataan kakeknya yang mengatakan, yaitu Abdurrahman As-Sakaf yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah saya. Ini juga pernyataan yang membingungkan dan tidak terbukti sama sekali. Ya orang yang tidak punya guru, ya orang yang tidak berguru. Masa orang yang tidak punya guru, kemudian gurunya Abdurrahman As-Sakaf. Apakah Abdurrahman As-Sakaf ini mau dikatakan bahwa orang-orang bodoh, orang-orang tolol, karena tidak pernah menuntut ilmu dan tidak pernah berguru, itu mau menganggap bahwa mereka orang-orang tolol dan orang bodoh adalah muridnya Abdurrahman As-Sakaf? Ya kan? Apakah mereka orang-orang di jalanan yang tidak pernah ngaji, tidak pernah menuntut ilmu sama sekali, kemudian Abdurrahman As-Sakaf mau mengakui bahwa mereka adalah muridnya? Kan begitu. Nah, orang yang tidak punya guru adalah gurunya Abdurrahman As-Sakaf. Nah, ini kan konyol. Nah, inilah
kitab-kitab Pahlawi semakin dikaji, semakin membingungkan, dan pernyataan-pernyataan dari wali-wali Pahlawi ini kadang-kadang tidak bermakna atau bahkan tidak terbukti sama sekali. Inilah alasannya kenapa kitab-kitab yang ditulis oleh penulis Pahlawi layak dikaji dan layak dikritisi. Mana yang menyimpang ya kita suarakan dan kita publikasikan sehingga publik tahu, Muslim di Indonesia tahu bahwa ajaran Pahlawi banyak yang menyimpang dari ajaran Rasul yang semestinya. Kiranya cerita dalam kitab Tasbitul Fuad halaman 200 ini bisa dipahami oleh penonton bahwa dua pernyataan dari kakek dan cucu yang pernyataan itu sama-sama konyol dan tanpa bukti. Kemudian saya tutup kajian kitab Tasbitul Fuad ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh Muslim di Indonesia.